pencinta keadilan. Saya kembali menginformasikan perkembangan terbaru pada hari ini. Bareskrim Mabes Polri kembali melakukan pemeriksaan saksi terhadap laporan kami di Bareskrim Mabes Polri terhadap laporan kepada Bapak Rudiana dan juga kepada dan Dede ya, di Bareskrim Mabes Polri. Kami memberikan apresiasi kepada Bareskrim Mabes Polri yang pada hari ini kembali memberikan perhatian, memeriksa kembali saksi ya untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Aib dan Dede ya. Sungguh ini menjadi perhatian kami ya untuk ke depan terus mengawal kasus ini ya. Laporan polisi kami di Bareskrim Mabes Polri dan di Polda Jabar yang minggu lalu juga sudah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang ada. Kami akan kawal terus ya, karena ini salah satu jalan ya untuk kami pakai untuk menjadi novum atau kehilafan pertentangan keputusan ataupun kehilafan hakim yang disampaikan oleh sesuai dengan KUHP pasal 263 ayat 2 ya untuk 7 terpidana. Sebagaimana kita tahu PK pertama ditolak dan kami akan menghadirkan pertentangan keputusan lewat pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri terhadap saksi-saksi terhadap laporan yang kami akan sampaikan. Seperti di awal saya sampaikan, kami tidak berhenti, kami akan kawal terus kasus ini. Kami yakinkan kami akan pakai segala instrumen cara yang legal secara hukum untuk dapat membebaskan mereka ya dari segala tuntutan yang kami yakini tidak mereka lakukan. Itu sebabnya tetaplah kita kawal bersama dan kita tegakkan keadilan. Demikian Bapak Ibu sekalian dan salam keadilan. Salam Gaskan. Jadi ya buat teman-teman yang saya hormatin dan saya banggakan, teman netizen secara khusus buat para pemerhati dan pendukung Gaskan. Saya melihat di beberapa komal ada suatu pendapat oleh praktisi hukum, ahli hukum atau advokat yang mengatakan seperti ini teman-teman, bahwa kalau memang Gaskan meminta digunakan kewenangan daripada presiden, hak prerogatif daripada presiden sehubungan dengan amnesti ataupun itu abolisi, itu pasti tidak akan bisa gitu ya. Karena kenapa? Itu hanya berlaku untuk pidana khusus ya, hanya berlaku untuk pidana khusus atau tindak pidana tertentu. Sementara diyakinkan ini 340 KUHP 340 pasal 340 adalah pembunuhan yang merupakan bentuk daripada pidana biasa, itu satu. Dan kedua, kalau mau mengandalkan PK kedua yang dilakukan oleh PH daripada 7 terpidana itu pasti akan susah. Karena kenapa? Semuanya novum-novum itu sudah dibongkar, disampaikan pada saat PK pertama. Nah, terus bagaimana? Kelihatan apa? Ini menunjukkan pengkerdilan daripada gerakan Gaskan ini. Ini menunjukkan sikap apatis, seolah-olah sudah tidak ada jalan lagi, dan membiarkan 7 terpidana itu membusuk di penjara. Mereka dibiarkan untuk menjalani hukuman yang tidak seharusnya mereka jalani. Nah, begini teman-teman, Gaskan berpendapat atau aksi daripada Gaskan ini sebenarnya tidak terlalu masuk kepada aspek yuridis, aspek hukumnya. Gaskan itu lebih fokus kepada mau mengetuk hati daripada yang terhormat di Dewan Perwakilan Rakyat, atau bahkan mendesak mereka untuk memberikan atensi, perhatian terhadap kasus ini ya, dan juga secara khusus untuk meminta perhatian kepada Presiden Republik Indonesia memberikan atensi terhadap kasus ini. Karena kita yakinin bersama-sama, mau sehebat apapun PK kedua dengan novumnya, itu tidak akan bakalan memang ada artinya. Karena PK pertama kita sudah lihat bagaimana terstrukturnya PK itu, putusannya adalah ditolak ya. Jadi kembali lagi mau saya sampaikan bahwa poin daripada gerakan Gaskan ini, gerakan suara keadilan netizen ini adalah menggerakkan, menggetarkan hati yang terhormat perwakilan kita di DPR RI supaya memberikan perhatian, atensi terhadap kasus ini. Mereka memberikan upaya langkah-langkah tertentu untuk memanggil pihak-pihak yang berhubungan, Kapolri, Kejagung, Ketua MA,
dan bahkan kita meminta penggunaan hak-hak tertentu yang berhubungan dengan presiden, terlepas nanti yang mana yang paling efektif, entahkah itu amnesti, abolisi, ataupun support atau dukungan terhadap PH daripada 7 terpidana ini yang berbentuk PK, ya semuanya itu bisa akan menjadi maksimal. Atau dengan kata lain, sekecil apapun celahnya itu bisa akan menjadi besar ketika DPR RI dan Presiden Republik Indonesia mau memberikan atensi yang sebesar-besarnya atau yang semaksimal-maksimalnya. Ya, jadi buat teman-teman, gaskan, jangan apatis, jangan kecewa kalau ada pernyataan-pernyataan seperti ini gitu ya. Karena itu mungkin hanya mengkerdilkan perjuangan kita. Tetapi kita digaskan dengan pemikiran-pemikiran daripada tim penanggung jawab yang adalah para pakar hukum juga, para advokat, para ahli hukum. Kita yakinkan bahwa akan ada dampak positif daripada pergerakan Gaskan ini. Semangat terus, maju Gaskan. Ya, Ketua JPD Bayu. Bayu siapa namanya, Mas? Raga Bayu. Raga Bayu. Ini adik baruku ketemu dalam aksi. Ngemeng-ngemeng, ngomong-ngomong. Kenapa Kang Bayu mau aja ngawal saya sampai sejauh ini? Perjuang keadilan lah, tergugah hati kita untuk lebih baik lagi. Ini sebuah edukasi pergerakan anak-anak muda penerus kita agar kedepannya lebih baik lagi, begitu. Mantap. Ya. Oke Kang Bayu, aku jalan dulu sama Bang Benny dan Pak Ustadz. Doakan. Ini ntar dulu Kakak Irwan, udah berhari-hari nggak kejumpa kita. Sekarang jumpa, salaman dulu. Kita mau berangkat ya, lanjut ya. Mohon doanya. Karena ini sudah hujan, nggak mau. Ini masjidnya megah sekali guys. Tadi kita sholat asar di sini dan istirahat di sini. Saatnya kita melanjutkan langkah lagi. 17.24 kita berjalan. Yuk, go. Alhamdulillah dapat masjid yang sangat megah. Ini masjid daerah Langut. Hah? Ya, Langut, cuys. Mantap, jret. Lagi. Ayo, Bang Benny, seberangkan gue. Oh, luar biasa masjidnya. Mendung. Weh, cerah sekali, bagus. Oke, yuk. Go, 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 go. Terima kasih Bang Benny. Kita harus belani. Bang Benny dipanggil kakak. Nih masjidnya. Al-Huda, Miftahul Huda. Loh bener di depan. Ben dipanggil kakak dulu. Dipanggil. Gampang, aku gampang. Berani bisa. Yes. Itu bilang Kak Bayu ya, kasih Kak Yono ya. Oh iya. Ya, bilang Bayu, Bang Bayu. Alhamdulillah suasana cerah ceria. SMK. Mantap. Ini mendung sudah menggantung. Apakah nanti turun hujan? Saya tidak tahu. Pondok Pesantren Hidayatul Ma'arif. Suasana sangat enak untuk jalan. Kalau tidak hujan. Kalau hujan kita ngiup, berteduh. Aku tempuh gerimis terik matahari dan juga jalanan yang terjal demi tegaknya hukum dan keadilan. Jadi memang saya sendiri, kasus yang terjadi 2016 ini sampai sekarang seperti baru terungkap gitu ya. Artinya istilahnya itu berbagai macam peristiwa, informasi kok terbuka sekarang ini gitu ya. Dan kemudian kemarin saya juga sempat melihat tayangannya di salah satu televisi swasta bahwa yang bersangkutan, si Peggy kalau tidak salah, itu mengatakan bahwa dia bukan pelakunya dan dia siap rela mati. Dan memang saya perhatikan ekspresi wajahnya dan lain sebagainya, ya juga menimbulkan tanda tanya
Bagi saya pribadi itu pernah tanya, kok dia sebenarnya tidak merasa bersalah atau tidak merasa, dia begitu santai dan tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah pelaku sebenarnya begitu. Nah, karena itu supaya tidak semrawut, ya, tidak semrawut atau tidak berpotensi untuk terjadinya kesemrawutan penegakan hukum dalam khususnya dalam kasus Vina ini, nah kita berharap Kapolri memberikan atensi terkait dengan masalah ini. Karena apa? Karena banyak cerita kan ketika kita membaca peristiwa ini, maka difilmkan segala kasus ini begitu, ya. Nah, karenanya ini sudah menjadi atensi masyarakat banyak, maka jangan lagi bermain dalam tanda kutip dengan kasus ini. Jadi tunjukkan saja siapa yang pelaku sebenarnya, ya, sehingga kemudian nanti di ujung baru ada pengakuan dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang tunjukkan keberanian. Jadi kita minta kepada para penegak hukum untuk berani menunjukkan keberanian siapa pelaku yang sebenarnya, ya, karena setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita ini yang membuat masyarakat menjadi bingung siapa sebenarnya pelakunya, seperti apa sebenarnya ceritanya. Nah, oleh karena itu pimpinan di Kepolisian Republik Indonesia harus menuntaskan sampai ke akar-akarnya, ya, sehingga kemudian kasus ini bisa terang-terang. Oke. Maunya DPO, katanya cari DPO, ayo saya tunggu di Bintaro. Saya tunggu di Bintaro, besok insya Allah saya ke Jakarta. Saya tunggu di Bintaro. Bagi teman-teman yang menginginkan ketiga DPO ditangkap, ayo kita sama-sama ke Bintaro. Kita duduk bersama-sama, kita suarakan tangkap DPO. Kita kasih ruang kok. Karena apa? Ini kita sama-sama anak bangsa. Itu faktual, hanya mau membebaskan 7 terpidana. Maunya saya bebas, tangkap 3 DPO. Ya udah, sini kita bareng-bareng. Nggak usah lagi debat dan keluar-keluar di Komal. Ayo kita bareng-bareng, kita duduk bareng di Bintaro. Kita satukan visi. Maunya saudara apa? Saya maunya faktual. Minta anggota DPR RI, Komisi 3, panggil Pak Kapolri untuk mencari dan tangkap 3 DPO. Ayo kita bareng-bareng. Kita duduk di Bintaro, kita turun di jalan bareng-bareng. Selesai urusan. Ayo kita satukan visi. Jadi saya dan teman-teman terbuka kok. Kita terbuka. Jadi di sini selama ada aspirasi teman-teman semua, ada keinginan teman-teman semua yang merasa bahwa kok yang mau diangkat oleh Gaskan ini berbeda dengan kita, sampaikan. Dan kita tunggu, kita duduk bareng di Bintaro. Makanya saya bilang terbuka. Dan yang paling center yang saya dengar adalah keadilan untuk Vina. Ayo kita sama-sama. Maunya keadilan seperti apa yang harus dicarikan sama Vina Cirebon? Apakah karena kami menyuarakan bebaskan 7 terpidana, lalu seakan-akan kami dianggap bahwa rasa keadilan untuk Vina tidak ada? Enggak, Anda salah saudaraku. Makanya ayo kita duduk bareng. Jadi kalau kita hanya cup-cup di Komal saja, saya rasa udah muter-muter juga saya di Komal-Komal ya. Tetapi ya kembali lagi, selalu salah persepsi aja. Tapi tidak apa-apa, indah pada waktunya. Ada juga yang beranggapan, maunya saya ini DPO dulu ditangkap, baru di Bintaro. Sampaikan apa tujuan saudaraku, apa motivasi saudaraku. Kalau selama motivasi kita sama tujuannya baik demi keadilan, tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ayo kita duduk bareng di Bintaro. Saya tunggu di sekretariat. Saya tunggu. Daripada Anda menjas kami begini, menjas kami begitu, tentu kurang dewasa. Kita ini berteman lama kok. Saya tahu kok, itu orang-orang lamanya faktual rata-rata. Makanya saya bilang, saya terbuka. Jadi untuk teman-teman malam ini saya sampaikan selebar-lebarnya bahwa kalau saudara ingin menginginkan, kami menginginkan tangkap 3 DPO, kami menginginkan faktual ketemu dengan anggota DPR RI Komisi 3.
kami ingin menyampaikan bahwa tolong Bapak anggota DPR RI Komisi 3 panggil Pak Kapolri. Kami mengharapkan ketiga DPO ditangkap. Ayo kita duduk di bareng di Bintaro. Kita berdiskusi saudaraku. Gampang itu urusannya. Kita sama-sama kok. Kita sama-sama rakyat Indonesia. Ayo kita bareng-bareng. Saya maunya keadilan bagi Vina. Ayo kita duduk di Bintaro. Sudah selesai clear urusan. Jadi mindset satu tujuan, satu keinginan tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mau mengajak duduk bareng saudara-saudaraku semua. Di sini tidak ada nomor satu. Tidak nomor satu dalam pergerakan ini. Ini adalah pergerakan murni visi kemanusiaan. Banyak aktivis-aktivis, ada juga para praktisi hukum. Saya hanyalah ya tim-tim pendukung lah. Jadi saya sadar dengan kekurangan saya. Saya sadar dengan banyak kekurangan dalam diri saya, makanya saya harus montang-manting, mondar-mandir bersilaturahmi. Ada beberapa praktisi hukum saya mampiri. Dari Tangerang, Jakarta muter sampai di Bogor, habis itu saya harus lagi berangkat ke Cirebon. Kenapa? Karena saya bukan di fase orang duduk dan menunggu. Karena pengetahuan saya di bawah rata-rata. Jadi saya lebih memilih untuk keluar. Dan banyak praktisi hukum menerima saya dengan baik. Banyak praktisi hukum memberikan saya pandangan-pandangan. Beberapa praktisi hukum yang saya tidak sempat temui, saya izin meminta untuk teleponan. Beliau mengangkat. Salah satu Bang Tony ya, Bang Tony RM. Beliau kurang lebih 3 jam saya ngobrol sama dia. 3 jam saya ngobrol sama beliau. Bahasanya apa? Selama demo itu adalah demo untuk tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya setuju. Selama demo itu tidak merusak fasilitas umum, saya setuju. Selama demo itu betul-betul esensinya dan realnya adalah damai, saya setuju. Siap, kata saya, Bang Lawyer. Indah kan? Enak. Matur nuwun atas doamu dan uang saku yang tulus darimu, Yai. Itu menjadi tambahan energi bagiku. Karena aku tidak menyangka Yai Mas Puri juga care, perhatian, dan mau mensupport aksiku yang menurut Kang Sulis adalah gila, crazy. Tapi Yai Mas Puri justru menyadarkan Kang Panjul bahwa aksi yang saya lakukan itu memang aksi yang perlu didukung. Matur nuwun Yai. Mugi-mugi Yai Mas Puri sekeluarga tansah pinaringan sehat, berkah melimpah rezekinya, selalu dalam karunia-Nya, dan makin bermanfaat bagi umat Islam di Jepara khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai detik ini Yai, saya masih sangat terharu atas supportmu yang tak terduga.